Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semester 3 mata kuliah Corporate Social Responsibility, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Masih bersama saya Prayudi Rento MM PhD. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, menyambung pembahasan dari materi pertemuan yang lalu, masih dalam pembahasan Corporate Social Responsibility. Pagi ini kita akan membincangkan tentang aspek ekonomi ya. Jadi aspek ekonomi kaitannya hubungannya dengan CSR gitu. Jadi kita akan membahas lebih detail tentang aspek ekonomi, apa hubungannya dengan CSR. Jika di pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hal, ada aspek ekonomi kaitannya dengan hukum, maka kali ini kita akan membuat sebuah sorotan kegiatan CSR yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan itu jika ditinjau dari sisi aspek ekonomi. Gitu. Bahwa secara historis keuntungan itu adalah menjadi indikator utama dari sebuah kinerja ekonomi atau kinerja perusahaan gitu ya. Jadi bahwa kebutuhan untuk dapat menilai kinerja ekonomi itu dengan lebih baik akan membuat sebuah perusahaan itu dinyatakan mempunyai sebuah potensi atau sebuah hal yang dapat dibanggakan oleh para investor. Maka tentu bahwa harapan-harapan investor sebagaimana dalam CSR ini, investor ini adalah sebagai salah satu stakeholder yang penting yang harus diperhatikan ya, termasuk 7 kunci kemarin adalah bagaimana respon terhadap investor ya. Maka untuk membandingkan program-program CSR ini dan apa kaitannya dengan aspek ekonomi, tentu diperlukan ukuran-ukuran yang menyatakan tentang sebuah perusahaan itu berkinerja baik atau tidak. Maka sebelum mengaitkan dengan konteks CSR, bahwa secara bisnis beberapa hal yang paling mendasar atau paling sering digunakan untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan diantaranya adalah return of equity dan return of investment. Ini adalah dari sudut pandang investor ya. Jadi mereka lebih berfokus pada dua indikator performan dari perusahaan itu, setidaknya dari dua indikator itu, di mana return of equity biasanya dengan menggunakan perhitungan yang diantaranya laba bersih itu dibagi dengan ekuitas rata-rata selama 2 periode tertentu. Nah, maka nanti akan keluar prosentase. Jadi prosentase apakah ROE-nya ini dinyatakan baik atau tidak. Nanti kita akan banyak bincang di belakang tentang performance indicator ini. Jadi setidaknya ada dua hal itu. Yang kedua adalah return of investment. Jadi yang menghitung potensi atau uh, potensi keuangan aktual perusahaan ya. Biasanya melibatkan pembagian dari pendapatan atau laba tahunan begitu biasanya. Itu dinyatakan dalam sebuah indikator tertentu dalam prosentase, kemudian laba tahunan itu dengan jumlah investasi awal atau ya, jadi nilai keuntungan pendapatan tahunan itu dibagi dengan investasi awal atau investasi saat ini. Jadi itu berbagai cara untuk mengukur kinerja perusahaan atau organisasi gitu ya. Nah, jika kita menggunakan perspektif atau sudut pandang dari CSR, maka
cara-cara pengukuran tersebut memberikan pengukuran yang dirasa kurang adil begitu ya, jika hanya menilai sebuah kinerja itu dari sisi keuangan saja. Maka lahirlah beberapa konsep yang menggabungkan peran CSR ini dengan beberapa indikator pengukuran tersebut. Tentunya baik itu stakeholder, investor maupun yang lain itu tidak hanya mendasarkan performan atau kinerja perusahaan itu hanya dilihat dari sisi keuntungan semata, keuntungan finansial semata. Meski demikian, cara-cara tersebut tidak memberikan indikasi yang jelas apakah sebuah perusahaan benar-benar dapat menciptakan nilai begitu ya. Artinya selain profitability, selain keuntungan yang sifatnya adalah keuangan, tuh kira-kira ngukurnya gimana gitu. Jadi apakah itu juga menjadi fokus dari investor atau tidak gitu ya. Tapi pemegang saham tuh mengharapkan pengembalian tertentu dari investasinya itu pasti. Ketika berinvestasi sejumlah A, maka mengharapkan dalam periode tertentu menjadi A plus A atau A plus AA gitu ya. Itu tentulah. Tapi ternyata seiring dengan berkembangnya teori CSR ini, ada beberapa indikator yang dinilai bisa juga akan menguatkan para pemegang saham itu. Sehingga apa? Pemegang saham mengharapkan pengembalian tertentu gitu ya. Saat perusahaan tidak memberikan tidak memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari pemegang saham, tentu mereka akan menarik sahamnya atau menjual sahamnya begitu ya. Maka ini yang perlu diperhatikan dan perusahaan perlu untuk memberikan garis bawah itu ya, apa yang diinginkan, apa yang menjadi ekspektasi dari pemegang saham itu sesuai dengan 7 kunci pelaksanaan dari CSR, yaitu respect kepada stakeholder, diantaranya adalah pemegang saham gitu ya. Kemudian pada sisi yang lain, lahir sebuah teori jadi yang dikemukakan oleh Stewart pada tahun 93 yang menyatakan bahwa di samping indikator keuangan yang sering digunakan tadi, diantaranya adalah ROE dan ROI, Stewart mengemukakan bahwa ada sebuah indikator yang lebih pas untuk menggambarkan perhatian atau menggambarkan atau mengukur kedalaman dari ekspektasi oleh pemegang saham, yaitu adalah Economic Value Added atau EVA, yang merupakan perangkat finansial untuk mengukur keuntungan nyata operasional perusahaan. Jadi tidak hanya dari sisi keuangan ya. Jadi kita tahu bahwa nanti kalau teman-teman belajar tentang indikator kinerja itu ada yang dibagi dua, indikator berdasarkan keuangan dan non-keuangan itu ya. Maka Economic Value Added atau EVA ini adalah metode yang dikeluarkan oleh Stewart, di mana Stewart ini adalah seorang managing partner dari sebuah perusahaan konsultan manajemen terkemuka di Amerika Serikat saat itu, yang menyatakan bahwa EVA merupakan perangkat finansial gitu ya, perangkat finansial untuk mengukur keuangan nyata operasional perusahaan. Di mana fenomena ini membuat EVA ini berbeda dengan perhitungan konvensional lain seperti ROE dan ROI tadi yang kita bahas. Jadi lebih kepada lebih dalam gitu ya. Artinya tidak hanya finansial semata, tetapi finansial berdasarkan perspektif dari pertambahan nilai ekonomi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Yang dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan apa yang program CSR lakukan gitu, apa yang diinginkan oleh program-program CSR gitu ya. Jika penghitungan konvensional itu adalah seputar biaya modal dalam penghitungannya yang
didasarkan atas semata-mata nilai investasi yang mereka keluarkan, tetapi di dalam EVA ini dikaitkan dengan konsep triple bottom CSR kemarin. Ya, ada namanya profit, tentu yang indikator keuangan, ada people, dan planet gitu ya. Nah, jadi sehingga menjadi acuan yang baik bagi pemilik modal untuk mempertimbangkan pengaruh dari investasi modal pada perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya didasarkan dari pertimbangan finansial murni, tetapi lebih kepada dampak-dampak sosial yang tentunya di dalam triple bottom itu 3 hal pokok itu adalah tentu juga profit juga dipertimbangkan begitu ya. Nah, kemudian lebih jauh tentang itu, konsep EVA ini secara sederhananya adalah merupakan keuntungan bersih yang didapat perusahaan dikurangi dengan modal yang terdapat di dalam perusahaan gitu ya. Jadi biaya modal yang dimaksud dapat berupa mungkin interest itu mungkin bunga yang dibayar ketika perusahaan memiliki hutang gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan investment cash flow-nya dari perbankan mungkin begitu ya. Kemudian tingkat pengembalian yang harus diberikan kepada investor gitu kan. Itu juga diperhatikan. Pengukuran dengan menggunakan EVA dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan modal yang dilakukan oleh manajemen. Jadi sehingga nanti muncul prosentase atau muncul angka di mana ketika EVA itu bernilai positif atau dinyatakan positif jika menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari penggunaan modal itu melebihi tingkat biaya modal atau tingkat pengembalian yang diminta oleh investor. Maka nanti kita akan bicara tentang formula yang diperlukan untuk menghitung EVA ini, economic value added ini, yaitu pertambahan nilai ekonomi dari sebuah proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian lahirnya konsep EVA tadi atau seiring dengan pengaruh CSR yang mana kaitannya dengan konsep EVA ini, maka secara historis Blackburn pada tahun 2015 itu mengungkapkan bahwa keuntungan perusahaan atau profitability perusahaan itu adalah indikator utama kinerja perusahaan. Ya, tetapi ditambah dengan perusahaan perlu menghasilkan keuntungan dengan cara-cara yang berbeda, tetapi dengan keinginan para stakeholder untuk dapat menilai kinerja mereka lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi perlu adanya ukuran-ukuran yang lebih menyeluruh, yang lebih daripada sekedar return of equity (ROE) dan return of investment. Meskipun dua ukuran itu tetap saja belum dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai terciptanya nilai tambah perusahaan itu menurut Blackburn. Jadi perlu ditambah formula-formula baru yang melengkapi ROE dan ROI tadi yang selama ini dinyatakan atau digunakan sebagai indikator untuk menilai performance atau indikator performance dari kinerja dari sebuah perusahaan, maka Blackburn menyarankan atau memberikan kaidah bagaimana menggabungkan pengaruh CSR terhadap penilaian kinerja perusahaan sehingga mempunyai nilai tambah perusahaan itu gitu ya. Jadi economic value added-nya itu dapat gitu. Maka lahirnya konsep bahwa CSR itu adalah sangat-sangat mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan dari sudut pandang investor begitu.
Maka lahirlah konsep penggabungan dua pengaruh CSR terhadap nilai tambah perusahaan, yaitu dipertegas lagi, dia mempertegas bahwa Kim and Dem tahun 2003 bahwa hubungan CSR dan EVA itu pada sebenarnya seperti uh, pengukuran kinerja dari sisi ekonomi, sama saja ada profitabilitas dan lain-lain, uh, yang mendukung kepuasan seluruh stakeholder, gitu ya. Jadi tidak hanya investor, tidak hanya karyawan, tidak hanya orang-orang yang terlibat yang menginginkan keuntungan keuangan semata, tetapi termasuk juga seluruh stakeholder. Maka menggabungkan triple bottom line atau 3P, people, profit, people dan planet itu menggunakan metode EVA. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi bahwa performa ekonomi atau kinerja perusahaan atau organisasi itu menjadi dapat dikuantifikasikan, dapat dijadikan nilai gitu ya, dapat dinilai itu atau dikuantifikasikan dengan menggunakan 3 indikator triple bottom CSR itu. Jadi menggabungkan EVA itu adalah gabungan indikator-indikator kinerja keuangan, indikator kinerja perusahaan, kemudian dikaitkan dengan konsep triple bottom line dari CSR. Sehingga muncullah yang pertama adalah EVA people. Jadi economic value added atau penambahan nilai ekonomi perusahaan yang didasarkan atas people, manusia yang ada di perusahaan itu, yaitu performan ekonomi menjadi dapat dikuantifikasikan dengan lebih menyeluruh dengan menggunakan faktor pegawai. Nanti kita akan bahas seperti apa turunan atau implementasi dari EVA people ini gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas detail bagaimana formulasinya sehingga dari yang semula hanya angka-angka yang bersifat profitabilitas atau profitability, diantaranya diterjemahkan dengan berapa persentase nilai ROI dan ROE-nya, maka ada konsep baru yang dikembangkan yaitu EVA people. EVA people itu mengkuantifikasikan data-data sumber daya manusia menjadi sebuah indikator penilaian kinerja perusahaan. Nah, nanti prakteknya seperti apa akan kita bahas di belakang, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah EVA planet yang menggunakan pendekatan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan bahan baku itu juga dapat dikuantifikasikan menjadi sebuah penilaian kinerja perusahaan, gitu ya. Jadi nanti akan ada formula-formula atau rumus-rumus bagaimana menghitung itu sehingga menjadi sebuah angka, begitu ya. Nah, ini untuk menjelaskan apa hubungannya CSR dan penilaian nilai, penambahan nilai ekonomi itu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah EVA profit. Mestinya kalau triple bottom line itu profit diletakkan pertama ya, tetapi di sini diletakkan di ketiga, yang merupakan mengukur sisi kinerja ekonomi memang dari sisi keuangan tadi, nanti membandingkan ROI juga itu dengan apa yang dimau oleh stakeholder begitu ya. Tentu profit menjadi ini. Nah, 3 triple bottom line dari CSR atau yang dikenal dengan 3P itu, profit, planet, dan people itu digabungkan dengan standar penilaian kinerja keuangan dan kinerja keseluruhan, tidak hanya kinerja keuangan. Maka lahirlah konsep yang menjadi hubungan CSR dan EVA ini. Nah, kita juga nanti akan membahas lebih detail bagaimana implementasi penghitungannya begitu ya. Nanti bila pertemuan hari ini terlalu
panjang videonya, nanti akan kita bahas di next gitu ya, beserta tugas-tugas yang perlu kita selesaikan. Jadi nanti kita ada studi kasus dan bagaimana mengkuantifikasikan dengan formula atau rumus-rumus yang telah disediakan di dalam hubungan CSR dan EVA ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan EVA people gitu ya. Jadi people yang menjadi salah satu dari 3B itu, 3P itu, bahwa berdasarkan dimensi ini, tingkat kesejahteraan karyawan yang baik dapat mempengaruhi terciptanya sebuah turnover yang baik gitu ya. Jadi mampu menekan turnover labor. Jadi tingkat keluar masuknya perusahaan itu ternyata bisa dikuantifikasi gitu ya. Jadi ketika itu nilainya makin efektif, makin efisien, maka itu adalah juga menjadi mampu menjadi indikator kinerja gitu ya, yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jika nilai EVA people ini dari dimensi people ini positif, maka hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, jadi nanti berapa nilainya gitu ya. Nanti rumusnya bagaimana gitu. Nah, rumus itu dinyatakan EVA itu adalah gaji, kemudian tunjangan kesejahteraan karyawan dan seluruh hal yang menjadi komponen kesejahteraan karyawan, take home pay-nya berapa, ditambah tunjangan-tunjangan lain itu ditotal dengan jumlah karyawan. Maka akan ketemu sebuah angka begitu ya. Nah, ketika angkanya positif, maka secara teori dia akan mampu meningkatkan atau mampu menekan tingkat turnover labor, yaitu tingkat keluar masuknya perusahaan. Yang itu adalah menjadi indikator. Nanti kita akan praktekkan nanti bagaimana cara menghitungnya dengan studi kasus tertentu agar kita makin paham bagaimana EVA people ini nanti berapa persen dia dinyatakan baik dan dinyatakan positif itu bagaimana, dan nanti bagaimana seorang investor itu menilai bahwa EVA people ini layak atau bahwa investor itu layak untuk tidak menjual sahamnya atau bahkan menambah sahamnya di sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian berikutnya kita membahas tentang P yang kedua, yaitu planet, jadi EVA yang terkait atau dikaitkan dengan dimensi planet atau bumi atau environmental responsibility ini. Bahwa dimensi EVA planet ini harus dapat mewakili pengukuran sumber daya yang mencerminkan potensi dari kelangsungan hidup dari lingkungan perusahaan gitu ya. Maka dalam hal ini standar pengukurannya adalah dengan membandingkan jumlah penggunaan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan gitu ya. Jadi dalam pembahasan ini EVA ini adalah membandingkan antara bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu dibagi dengan total bahan baku yang dihabiskan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk begitu ya. Maka EVA planet ini mempunyai dimensi positif jika pemakaian sumber daya produksi atau bahan baku itu efisien, maka dapat mempengaruhi citra positif perusahaan gitu ya. Karena bahan baku yang digunakan itu efektif, efisien, kemudian meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, maka ini dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan, dan ini tentu akan menjadi sebuah branding yang sangat baik khususnya bagi para pemegang saham, bahwa ternyata tidak hanya keuntungan yang bersifat finansial yang
diharapkan, tetapi nilai-nilai positif itu yang juga akan membangun atau meningkatkan citra perusahaan gitu ya. Maka EVA ini nilainya diperoleh dari bahan baku dan berbanding terbalik atau dibagi oleh total bahan baku gitu ya. Nanti akan ketemu sebuah angka dan dinyatakan positif atau tidak akan kita bahas di pembahasan selanjutnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah EVA profit, bahwa EVA ini diukur untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan yang tentunya ini adalah terkait dengan profitabilitas begitu ya. Di mana dimensi profit yang positif menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan itu di mata stakeholder begitu ya. Dalam ini yang menjadi fokus responnya adalah atau respect-nya adalah respect kepada stakeholder dari perspektif pemegang saham begitu ya. Ini dinyatakan EVA ini adalah dinyatakan dengan ROCE atau Return of Capital Employee, kemudian dikurangi dengan WACC, Week Average Cost of Capital atau biaya modal gitu ya bahasanya. Kemudian dikalikan dengan cost of equity. Jadi cost of equity adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan perusahaan untuk memutuskan apakah investasi itu memenuhi persyaratan atau tidak gitu ya. Jadi jika perusahaan ini nanti mempunyai nilai EVA yang dari dimensi profit ini ya, jadi EVA profit ini ya positif, nilainya positif, maka kinerja perusahaan itu akan naik begitu ya di mata stakeholder. Maka nanti kita akan bahas bagaimana penerapan dari formula ini beserta studi kasusnya dengan angka-angka yang perlu kita masukkan ke dalam rumus sehingga nanti keluar berapa indeks begitu ya, berapa angka yang dinyatakan bahwa itu positif atau tidak. Maka dalam 2 pertemuan ke depan kita akan nyoba detail belajar tentang hitung-hitungan begitu ya. Jika kemarin belajar tentang filosofinya, maka hari ini bagaimana mengkuantifikasikan sebuah indikator kinerja yang selama ini dipandang sesuatu yang masih bersifat non-profitability begitu ya. Jadi yang sifatnya sebenarnya bersifat subjektif tapi dijadikan sebuah kuantifikasi sehingga bisa diangkakan gitu ya, bisa dinilai dalam bentuk angka begitu ya. Maka dalam pertemuan berikutnya kita akan akan belajar bareng bagaimana cara untuk menghitung atau menjadikan nilai-nilai yang semestinya itu adalah nilai yang kualitatif begitu menjadi sebuah angka yang kuantitatif dengan pendekatan economic value added EVA yang dikawinkan atau digabungkan dengan pendekatan triple bottom line 3P sehingga menjadi konsep 3 konsep baru gitu ya, EVA profit, EVA people, dan EVA planet gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.